Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi kita yang lalu kita sudah disampaikan. Nah, kita akan mencoba hari ini adalah menyampaikan tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Tetapi sebelum merinci atau memberikan contoh-contoh tentang bagaimana hak dan kewajiban warga Indonesia, Bapak ingin menjabarkan dulu tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, apa itu warga negara. Ya baik, kita coba satu-satu ya. Kita jabarkan dulu tentang apa itu hak. Nah, hak, kata-kata hak itu bagi kita sebetulnya sudah tidak asing lagi, gitu kan. Cuman ketika ditanya apa sih sebetulnya arti hak itu? Nah, kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, hak itu apa? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang harus kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu kemudian apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Artinya apa? Artinya hak akan muncul ketika kita sudah mengerjakan kewajiban dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, itu makanya antara hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Lalu kemudian apa itu warga negara? Warga negara itu adalah penduduk asli Indonesia, bisa juga adalah warga negara asing, tetapi sudah menempuh prosedur hukum, maka baru ditetapkan sebagai warga negara. Nah, itulah yang disebut dengan hak, kemudian kewajiban, dan warga negara. Mari kita berikan contoh ya, bagaimana tentang hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Tetapi sebetulnya juga di situ perlu dijabarkan dulu bahwa di situ ada kata nilai, ada kata nilai dasar Pancasila. Nah, ini juga perlu dipahami dulu. Nah, apa itu nilai? Nilai itu juga sama lah, bahwa nilai itu juga kita kadang-kadang tidak aneh lagi, tidak asing lagi, karena yang namanya nilai itu adalah sesuatu yang memang ditunggu-tunggu, kadang-kadang dikejar-kejar, gitu kan. Misalnya kita setelah melakukan KBM dalam tengah semester, kita mengadakan ulangan, maka yang ditunggu adalah nilai, kan, nilai hasil ulangan. Di setiap tahun juga begitu, kita juga ada ulangan tahunan, itu kan, maka yang ditunggu juga adalah nilai. Nah, oleh karena itu nilai itu kalau boleh Bapak artikan secara sederhana adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu maka memang lumrah kalau nilai itu dicari dan ditunggu-tunggu, gitu kan. Nah, itulah nilai. Lalu di dalam Pancasila itu bahwa nilai itu dikelompokkan menjadi 3, anak-anak sekalian. Apa yang 3 itu? Yang pertama adalah nilai dasar. Nah, nilai dasar itu adalah nilai yang luar biasa, nilai yang sangat betul-betul berguna, berharga, bermanfaat, gitu kan. Makanya disebutnya nilai dasar. Karena di dalam nilai dasar itu adalah mempunyai sesuatu yang sangat luar biasa, misalnya nilai dasar Pancasila. Nah, di dalam Pancasila itu ada nilai dasar. Oleh karena Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Karena apa? Karena ada nilai-nilai yang luar biasa. Nah, konkretnya apa nilai dasar itu? Wujud konkretnya apa? Nah, wujud konkret daripada nilai dasar itu adalah sila-sila dari Pancasila itu sendiri. Dari mulai sila pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Nah, itulah wujud konkret daripada nilai dasar, ya. Nah, kemudian yang kedua ada nilai instrumental. Nilai instrumental, instrumen itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia adalah perangkat, gitu ya. Perangkat atau alat, gitu kan. Nah, lalu nilai instrumental itu wujudnya apa? Nah, wujud daripada nilai instrumental itu adalah perundang-undangan, gitu ya. Jadi wujud daripada nilai instrumental itu, Bapak katakan lagi, adalah wujudnya berbentuk perundang-undangan, gitu ya.
Nah, kita tidak tahu, sudah tahu kan bahwa tata urutan perundang-undangan di kita itu dari mulai yang tertinggi sampai yang terbawah itu ada, gitu ya, ada. Apa perundang-undangan yang tertinggi? Perundang-undangan yang tertinggi adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 45, gitu ya. Undang-Undang Dasar 45 itu cuma satu, ya udah Undang-Undang Dasar 45 aja. Lalu kemudian yang kedua ada disebut dengan undang-undang. Nah, kalau undang-undang itu banyak. Ada undang-undang perpajakan, ada undang-undang pendidikan, ada undang-undang IT dan lain sebagainya, banyak. Bedanya apa? Nah, undang-undang. Kalau undang-undang itu isinya itu berlaku secara nasional. Seperti contoh undang-undang lalu lintas. Nah, itu undang-undang lalu lintas itu di dalam klausulnya ada yang mengatakan bahwa ketika ada seseorang atau warga negara mau mengendarai kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, maka kata undang-undang lalu lintas jangan lupa harus bawa SIM, kemudian ada spionnya, ada riftingnya yang jalan, kemudian ketika melihat lampu merah kita harus berhenti, dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan undang-undang. Dan keberlakuannya, kalau undang-undang itu nasional, nggak bisa bahwa undang-undang lalu lintas hanya berlaku di misalnya di Provinsi Jawa Barat saja, enggak. Jadi seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu undang-undang berlaku seperti itu. Begitu juga undang-undang perpajakan dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan undang-undang. Kemudian urutan yang kedua, di situ juga ada PP, peraturan pemerintah. Kemudian ke bawahnya lagi ada Perda. Nah, Perda ini ada Perda provinsi, ada Perda kabupaten atau peraturan daerah ya. Peraturan daerah tingkat 1 adanya di provinsi, peraturan daerah tingkat 2 adanya di kabupaten. Lalu kemudian juga ada yang disebut dengan Perdes. Nah, Perdes itu adalah tata urutan perundang-undangan yang terendah. Apa itu Perdes? Peraturan desa. Nah, itulah perundang-undang itulah wujud konkret daripada nilai instrumental. Gitu ya. Jadi itulah wujud daripada, sekali lagi, itulah wujud daripada nilai instrumental. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa di dalam Pancasila itu ada nilai praktis. Nah, nilai praktis itu adalah pengimplementasian atau pengamalan daripada nilai instrumental. Ulang lagi, bahwa yang disebut dengan nilai praktis itu adalah implementasi atau pelaksanaan dari nilai instrumental. Gitu ya. Contoh, misalnya, ketika menurut undang-undang lalu lintas kamu harus membawa SIM, harus lengkap segalanya, lalu kemudian kamu laksanakan, maka berarti kamu sudah masuk di ruang lingkup nilai praktis, gitu ya. Makanya nilai-nilai dasar atau nilai instrumental itu akan bermanfaat manakala sudah masuk kepada nilai praktis. Nah, itulah saya kira 3 kelompok nilai yang ada di dalam Pancasila. Anak-anak sekalian, lalu kemudian kita coba untuk menyampaikan tentang apa sih yang menjadi hak dan kewajiban warga negara di dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, coba kita runut dulu dari nilai dasar sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang menjadi haknya di dalam sila pertama ini? Nah, yang menjadi haknya di dalam sila pertama adalah bahwa warga negara punya hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, itulah yang menjadi hak di dalam sila dasar pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian apa yang menjadi kewajibannya di dalam sila pertama? Yang menjadi kewajiban di dalam sila pertama itu ada 3. Yang pertama, kita wajib membina kerjasama dan gotong royong, tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Bapak ulang, kewajiban yang pertama
warga negara menurut sila dasar yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing. Nah, contoh misalnya ya, ketika ada tetangga kita berbeda agama lalu kemudian dia mau membangun rumah gitu, maka kamu jangan melihat bahwa itu agamanya beda. Nah, ketika mau melakukan itu atau membangun rumah, maka di situ kamu harus bekerja sama, saling membantu, saling menolong. Itu. Contoh lagi, misalnya ada tetangga kita beda agama, misalnya sakit atau dirawat di rumah sakit, si yang sakit itu, maka kita coba nengok, gitu kan. Jangan sampai tidak nengok, gitu kan, walaupun beda agama. Nah, itu di situ sudah terbangun tolong menolong. Karena meringankan beban mereka. Nah, itu contohnya. Lalu kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua menurut sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila dasar ketuhanan yang Maha Esa adalah mengembangkan toleransi antara umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Nah, ini penting toleransi itu. Kamu sudah tahu kan apa itu toleransi? Toleransi itu saling menghargai, gitu kan? Saling menghargai. Artinya apa? Artinya ketika agama yang lain sedang beribadah tidak boleh diganggu, gitu kan? Tidak boleh diganggu, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghujat dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya wajib dikembangkan tentang toleransi antar umat beragama. Kemudian kewajiban yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, jadi masalah agama itu tidak boleh dipaksakan bahwa si A harus ke sini, ke agama ini nggak boleh itu. Kalau ada orang yang coba-coba memaksakan kehendak untuk masuk ke agama kita yang dianut oleh kita, maka itu sudah pelanggaran terhadap sila pertama. Nah, itulah ya tentang hak dan kewajiban yang ada di dalam nilai dasar sila pertama. Lalu kemudian bagaimana tentang hak dan kewajiban yang ada di nilai dasar yang kedua, yaitu yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa haknya? Haknya di sini adalah bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan perlindungan hukum, gitu ya. Jadi warga negara itu di dalam hukum itu mempunyai hak yang sama. Juga di dalam perlindungan mempunyai hak yang sama. Nggak boleh beda-beda, harus sama. Walaupun di dalam faktanya, di dalam kenyataannya, bahwa kita sering melihat bahwa hukum itu kadang-kadang dibeda-beda. Ada istilah bahasa bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini sindiran sebetulnya. Karena sudah terjadi pelanggaran di situ. Artinya tidak ada kesesuaian menurut sila kedua. Contoh, gitu kan? Contoh, kalau anak pejabat melakukan pelanggaran hukum, misalnya maling hayam, gitu ya. Maling hayam, gitu kan? Misalnya seharusnya kalau ketangkap kemudian diproses secara hukum maka vonisnya misalnya 3 bulan, misal. Lalu kemudian ada lagi satu kasus yang sama, maling hayam juga, tetapi dilakukan oleh masyarakat biasa, gitu kan. Tetapi kenyataannya ketika vonis dilakukan atau diputuskan ternyata tidak sama. Kalau ke anak pejabat mah ternyata bukan 3 bulan, seminggu saja sudah dikeluarkan. Tetapi bagi anak orang biasa mah sama, harus 3 bulan. Nah, di situ berarti kan ada perlakuan hukum yang tidak sama. Seharusnya mau dia anak pejabat itu harusnya sama. Kalau memang aturan harus 3 bulan vonisnya, ya anak pejabat juga 3 bulan. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Kalau anak pejabat mah tadi harusnya 3 bulan, hanya seminggu juga udah keluar. Nah, disitulah terjadi ketidaksamaan hukum di negara kita. Faktanya terjadi begitu. Berarti apa? Artinya bahwa di situ sudah terjadi pelanggaran menurut sila kedua. Nah, itu.
kemudian juga perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum itu contohnya begini. Kalau ada pejabat melakukan pelanggaran hukum kemudian divonis dan kemudian hukum dilakukan, kadang-kadang bagi mereka tempat hukumannya itu atau kamar katakanlah, ternyata kamarnya juga enak. Kalau pejabat yang melakukan pelanggaran, di situ ada AC-nya, di situ ada pelayanan yang bagus gitu kan. Bahkan istrinya saja boleh masuk ke situ gitu. Tapi kalau pelanggarnya dilakukan oleh orang biasa, wah beda. Tempatnya juga kumuh gitu kan. Makanan juga tidak layak. Pokoknya beda lah. Nah, disitulah terjadi perlindungan yang tidak sama. Padahal cek sila kedua tadi bahwa harusnya sama gitu. Tidak beda-beda, tapi faktanya seperti itu. Nah, itulah yang terjadi di kita. Nah, oleh karena itu barangkali suatu saat kamu jadi penyelenggara yang terkait dengan hukum, ya jangan coba-coba lakukan seperti itu gitu ya. Jadi harus sama di dalam perlindungan hukum. Kemudian berikutnya juga di situ ada kewajibannya gitu ya. Apa kewajibannya menurut kewajiban warga negara menurut sila kedua? Kewajibannya yang pertama adalah memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Artinya apa? Artinya bahwa harkat dan martabat yang namanya manusia itu sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Tidak melihat bahwa manusia itu kulitnya hitam, kemudian cakep, tidak cakep, gitu kan. Nah, ini tidak boleh melihat itu. Karena apa? Karena hakikatnya manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Maka harus diperlakukan sebagai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pertanyaannya, emang ada manusia yang tidak diperlakukan sebagai harkat martabat manusia, atau misalnya diperlakukan seperti hewan? Ada banget. Ya, contoh misalnya TKW kita di luar negeri. Itu ada pembantu dan majikan, atau majikan memperlakukan pembantu tidak sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia, tapi seakan-akan memperlakukan kepada seperti hewan. Nah, ini kan sangat luar biasa, pelanggaran sekali. Padahal sesungguhnya dia majikan maupun dia pembantu ya sama, dia juga ciptaan Tuhan. Yang hanya membedakan di situ adalah hanya dia sebagai majikan dan yang satunya sebagai pembantu, itu saja. Gitu kan. Kalau persoalan dia bernilai di hadapan Allah belum tentu, gitu. Bisa saja nilai di hadapan Allah mungkin lebih baik daripada majikan. Gitu kan. Contoh, dia tidak memperlakukan seperti martabat kepada manusia. Ketika melakukan pelanggaran saja, misalnya salah nistrika atau nistrika baju dunungan kosong ya, maka apa perlakuan hukumannya? Hukumannya sampai pernah terjadi itu tubuh si pembantu itu diistrika. Itu kan biadab. Itu menunjukkan bahwa dia tidak memperlakukan manusia sebagai martabatnya, sesuai dengan martabatnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, itulah ya. Jadi hati-hati kita ya di dalam memperlakukan manusia, karena mungkin saja kamu suatu saat akan ada yang menjadi majikan, ada yang menjadi pembantu, kemudian ada yang menjadi atasan, kemudian ada yang menjadi bawahan. Nah, di situ kamu harus hati-hati. Perlakukanlah mereka itu sebagaimana martabatnya, yaitu sebagai manusia ciptaan Tuhan. Saya kira karena waktu sudah habis, barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Tetapi Bapak masih memberikan kesempatan kepada kalian, barangkali ada yang belum mengerti atau belum paham, silahkan untuk bertanya. Bagaimana? Ada? Oh, tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita tanyakan di pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.